Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pemrograman berorientasi objek dengan konsep kelas dan objek. Perkenalkan, nama saya Abdul Ghani dengan NPM 21312022 dari kelas IF23A. Apa itu PBO? PBO adalah salah satu paradigma pemrograman yang banyak digunakan saat ini. Dalam PBO, kita menggunakan objek untuk mempresentasikan data dan fungsi yang akan kita gunakan dalam program. Ini memudahkan kita untuk membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang bisa kita kelola dengan lebih mudah. Selanjutnya, prinsip dasar PBO. Yang pertama ada encapsulation, yang berarti kita bisa menyembunyikan detail internal objek dan hanya menampilkan yang perlu saja. Yang kedua ada abstraction, yang membantu kita menyederhanakan program dengan hanya menampilkan bagian penting. Yang ketiga ada inheritance, yaitu proses pewarisan sifat dari kelas induk ke kelas turunannya. Yang keempat ada polymorphism, yang memungkinkan objek untuk berperilaku berbeda berdasarkan situasi atau konteks. Selanjutnya, kita akan membahas konsep kelas dan objek. Pertama ada kelas, bisa kita ibaratkan sebagai cetak biru atau template. Di dalam kelas, kita mendefinisikan atribut yang merupakan data serta metode yaitu fungsi yang bisa dijalankan. Selanjutnya ada objek, adalah instansi atau perwujudan nyata dari kelas tersebut. Jika kita punya kelas, itu mobil, maka objeknya bisa berupa mobil A dan mobil B dengan atribut yang berbeda seperti warna dan merek. Intinya, kelas ada blueprint dan objek adalah hasil nyata dari blueprint tersebut. Selanjutnya ada contoh kelas diagram. Untuk memperjelas konsep ini, kita akan melihat contoh kelas diagram. Di sini kita punya kelas bernama mahasiswa. Di dalam kelas mahasiswa terdapat beberapa atribut seperti nama, NIM, dan jurusan. Selain itu, ada juga metode seperti daftar yang digunakan untuk mendaftar sebagai mahasiswa dan bayar SPP untuk melakukan pembayaran SPP. Dengan diagram ini, kita bisa mendesain program secara terstruktur dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, contoh objek diagram mahasiswa A dan B. Setelah melihat kelas, kita juga bisa membuat objek diagram untuk dua mahasiswa, misalnya mahasiswa A dan mahasiswa B. Mahasiswa A memiliki nama Budi dengan NIM 123, sedangkan mahasiswa B bernama Ani dengan NIM 124. Keduanya adalah objek yang berbeda tetapi berasal dari kelas yang sama, yaitu mahasiswa. Objek diagram ini membantu kita melihat bagaimana instansi berbeda bisa terbentuk dari satu kelas yang sama. Sebagai penutup, kita telah mempelajari dasar-dasar dari pemrograman berorientasi objek, mulai dari pengertian dasar hingga contoh-contoh konkret seperti kelas dan objek. Selain itu, kita juga telah membahas prinsip-prinsip dasar PBO, yaitu encapsulation, abstraction, inheritance, dan polymorphism, yang akan sering kita temui dalam pengembangan perangkat lunak berbasis objek. Semoga materi ini bermanfaat untuk membantu kita memahami lebih dalam tentang PBO. Terima kasih atas perhatiannya, dan jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.